Pernah nggak Bang ada tesis membedah komunikasi misalkan seorang istri yang lagi marah gitu ya. Tapi dia nggak ngomong ke suaminya tapi bikin status dari quotes-quotes TikTok Bang. Ada ya? Apa? Ada pernah ngalamin nggak? Ada orang sedesperate itu ya? Iya Dia ada. Itu dia bukan cuma istri saya tapi istri yang lain. Udah jangan debat-debat, Iya. dia itu orang Indonesia. Bener. Dan dia milih menjadi warga negara Indonesia. Dia ninggalin warga negara aslinya loh. Betul. Dia tadinya orang Belanda dengan Betul. segala macam, nggak tahu ada benefit apa diperoleh di Belanda, nggak dia tinggalin. Gue mau jadi orang Indonesia. Sepak bola kita sekarang kan, coba kalau lo anti Kristen, nggak ada tuh pemain-pemain naturalisasi itu, Iya. ya kan? Bahkan yang paling viral adalah ketika timnas kita melakukan doa 6 agama waktu itu waktu Iya. dia selebrasi. Kamu lagi reunian. Pembicaraannya sangat membosankan. Belilah gunting ini Untuk ngotak pembicaraan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Marcel Widianto di program kesayangan kita. Ini adalah episode 3 di mana kita bisa menimba bumi dan juga ilmunya. Tapi aku yakin di episode 3 tidak mungkin kita hanya menimba ilmu ini hanya 16%. Oke, karena hari ini kita bersama dengan pakar komunikasi, dosen dari Universitas Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Bang Ade Armando. Nggak mungkin kita 16% Bang di sini. 16% tuh apa? Ini kan episode 3. Jadi 16%. kenapa 16? Harus di charger. Dan ntar gue cari deh. Iya. Itu angka dari mana? Angka dari Ganjar. Mau dari mana sih? Oh iya. Iya. Mau Sorry dari ya, mana gue lagi? Iya. nggak sepinter itu ya. Bukan, tapi kamu nggak mau mengungkapkannya aja kan? Sorry, saya mau koreksi tadi. Saya bukan lagi dosen Universitas Indonesia sekarang ini. Tapi saya sekarang dosen di Universitas Pelita Harapan Pasca. UPH. UPH, program Pasca ya, bukan program yang kaya raya di S1-nya. Oh tapi kan UPH kan udah identik dengan uang papa habis kan? Iya kan, pasti kan? Pasti. Enggak tahu. Saya nggak boleh komentar soal itu. Iya, nggak mungkin muridnya kayak saya kan? Nggak mungkin kan? Orang susah nggak mungkin. Iya, nggak mungkin lah. Iya, udah pasti II ya kan? UI gitu-gitu kan pasti kan? Di kelas ngomong gitu enggak lah. Enggak ya? Enggak kok. Tapi kata-kata which is udah sering dengar kan pasti di sana? Well, actually ya. Ah, keren banget, keren banget, keren banget. Bang Ade Armando, Yes. saya pengen tahu. Jadi, mohon izin Bang, apa titel terakhirmu dalam hidup berarti? Doktor. Doktor. Doktor Doktor apa Bang? ilmu komunikasi. Doktor ilmu komunikasi. Doktor ilmu komunikasi. Kapan lagi lu bisa ngobrol begini kan? Ya, kayak dulu yang sempat di dosen UPH. Sekarang UPH kan ya? Sekarang UPH S2. Dosen UPH S2. Iya. Lagi ngobrol sama orang kantin. Ya kan, pasti kan ngobrol kan cuma Kamu nggak mau sekolah lagi? saya pengen sekolah. Ya, oke. Kuliah Tapi di komunikasi. komunikasi. Siap. Tapi untuk sekarang inilah yang saya bisa lakukan. Iya. Agar teman-teman yang seperti saya, kita kan bisa belajar di mana aja Bang. Betul. Iya kan? betul. Kalau dari maling pun kita bisa belajar gitu. Iya kan? Kayak tadi saya cerita, teman-teman saya pernah sebut nyopet di Priuk pas waktu ngumpul, alhamdulillah kita dapat rezeki. Padahal itu kan dompet orang, setan. Alhamdulillah. Iya, duitnya doang diambil, dompetnya dibuang ke laut. Tapi nggak apa-apa dalam hidup ya kan. Tapi kalau boleh tahu Bang, Ya. Doktor ilmu komunikasi di KTP Abang pekerjaannya apa Bang? Sebetulnya mau dilihat dulu nggak sih? Enggak, jangan. Jangan ya. Jangan. Saya kan bukan pinjol. Dulu tuh pegawai negeri sipil ya kalau nggak salah. Oh PNS Bang? Dosen. Dosen? Keren banget ya. Iyalah, emang keren kan? Keren. Dosen. Berarti Abang S3 izin Bang? S3. S3. Kalau reuni pasti begini banget pasti Bang ya. S3 nih gua kan. Kebetulan teman-teman saya itu juga pinter-pinter, jadi ngelihat saya tuh cuman ya si Ade gitu. Oh, tapi sempat dipanggil kakak nggak? Adik kakak gitu. Dipanggil bapak juga sering kan. Oh bapak sering. Bapak Ade. Bapak Ade. Iya, Ini iya. bapak Pak Ade. Gitu. Saya Bang. itu ya, di kampus saya dipanggilnya Bang Ade. Bang Ade. Iya. Bang apa Ade? Agak ini ya, agak rancu ya Bang ya, gitu-gitu ya. Tapi pertanyaan saya Bang, ketika seorang dosen ilmu komunikasi, Ya.
Kalau telepon sama call center, menurut abang komunikasi dia bagaimana? Kalau lagi telepon sama call center, apa tanggapan? Mungkin ada yang abang pernah gak sih kayak harusnya komunikasinya nggak kayak gini gitu? Iya. Kadang tuh saya sering kesal ada koreksi-koreksi gitu. Iya, sama orang yang misalnya lagi mau jualan apa gitu ya. Saya pengen bilang, jangan gitu cara ngomongnya. Kalau cara ngomongnya begitu orang nggak akan tertarik. Seharusnya pakai pendekatan gini. Cuman kan kesian juga lah dia ya. Dia kan ditugasin sama bosnya cuman untuk ngecek. Kali aja Pak Ade Armando nih mau nih. Nah, jadi dia, tapi kalau kamu tanya, sebetulnya ada tuh di dalam diri saya tuh. Seharusnya nggak gitu cara ngomongnya. Ini baru, ini ilmu nih. Karena teman-teman saya yang UMKM bang, meskipun dia punya barang yang bagus, tapi kalau komunikasi tidak bagus, tidak mungkin terjual barang-barangnya. Persis. Jadi perusahaan besar juga begitu kan? Ini saya pakai kacamata dulu bang, biar kita ini bagus ini bang, ini bagus ini. Ini yang mana yang bagus? Kata-kata abang yang tadi yang persis, saya catat nih bang, persis. Solo bukan? Bukan ya. Solo. Iya, Solo ya. Sayang dia sekarang nggak lagi di posisi atas. Oh iya, nggak apa-apa bang. Tapi ini sebenarnya ilmu yang bisa kita pelajari teman-teman. Ya. Karena sebagai pelaku UMKM banyak banget barang yang bagus tapi tidak bisa dibicarakan dengan baik. Akhirnya orang nggak mau beli. Ya. Boleh kita contohkan hari ini bang. Misalkan ada penggaris nih bang. Saya nggak butuh penggaris, tapi bagaimana cara mengkomunikasikannya agar saya bisa membeli penggaris ini di abang? Boleh nggak bang? Kira-kira mau izin bang? Kapan naik kita nyuruh dosen kan? Ini penggaris. Sung Prateng. Iya penggaris. Kesana kameranya. Iya apa bang? Gunanya apa? Gunanya apa nih? Meluruskan kalau dia ngomongnya ngaco kita. Begitu bang? Gitu. Kayaknya nggak bakal kebeli bang. Kalau begitu, sebagai saya ya, sebagai point of view pembeli ya. Ini mohon maaf nih teman-teman dari. Ini bercanda, abang bercanda kan? Dia meragukan kapabilitas saya. Tidak, iya, bukan meragukan, saya hanya menanyakan bang. Kalau saya ngajar gitu. Iya, tapi kan orang kaum cetek kayak saya kan begitu. Kalau teman kamu ngomongnya ngaco, kamu selepet. Pakai penggaris. Jadi belilah penggaris saya. Oke. Enggak penting ya? Penting bang. Penting. Ini gagal sebetulnya penjualan. Enggak gagal bang, enggak gagal. Enggak, persoalannya kamu ngasih penggaris agak mikir kan kita ya. Nih, mungkin kalau dari saya, kalau dari gunting ya bang ya. Kamu lagi reunian, pembicaraannya sangat membosankan. Belilah gunting ini untuk ngotak pembicaraan. Itu keren kan? Kemungkinan juga gak ada yang beli. Iya, kemungkinan gak ada yang beli. Gak ada dong. Cuma ngeludahin saya kali. Tuh gitu. Ya apa sih? Ini apa sih? Tapi kira-kira bang ya. Sebagai bisa balikin ya. Sebagai dosen ilmu komunikasi. Kira-kira aplikasinya dalam hidup tuh sangat berguna banget gak sih bang Gil? Oh, ini kalau saya ya. Jadi kan gini, pada dasarnya hidup ini sangat. Ketika kita lagi ngobrol ini kan kita sedang berkomunikasi, ya. Nah, salah satu arti penting komunikasi adalah ketika kita saling menyampaikan pesan itu harus sampai seperti yang kita harapkan, ya. Kayak tadi misalnya saya bercanda, terus saya merasa bercanda, tapi nggak ada juga yang merasa lucu kan? Itu gagal kan namanya? Iya. Kalau nih keberhasilan tertunda kali bang ya? Enggak juga ya. Itu gagal aja udah. Kalau gagal aja. Gagal aja ya. Gak usah nyenengin diri banget gitu ya. Lo jatuh cinta sama orang terus ditolak sama cewek itu, jangan bilang ini keberhasilan yang tertunda. Enggak, emang udah gagal, emang udah ditolak sama dia. Ya udah tinggalin aja, ya. Jadi nggak penting kan kalau gini. Nah, saya mau bilang gini. Kita tanpa sadar sebetulnya kita bergantung kepada keberhasilan kita mengkomunikasikan pesan-pesan kita pada orang lain. Saya kasih contoh kamu Sel, ya. Marcel ini adalah orang yang cuma lulus dari SMK. Iya. Ya. Kalau kemudian ini kita bicarakan di depan publik, orang tuh akan bilang, gila ya, pendidikannya rendah banget, misalnya begitu. Iya. Gitu. Tapi lihat sekarang di mana kondisi Marcel. Dihujat. Dihujat, dimaki-maki. Dibilang tukang antar apa? Antar jemput lonte. Angelo. Iya. Angelo itu apa? Antar jemput lonte. Oh. Ada singkatannya bang. Singkatannya. Jadi kalau orang bilang, Bang Ade Angelo.
harus tersinggung. Iya. Kayak kemarin ada istilah juga mau kondo, Bang. Oh itu tahu. Ada. Nggak Apa, usah, Bang? nggak usah lah. Istilah terkini ada. Iya apa? Model konsultasi doang. Iya. Model konsultasi doang. Iya. Oke. Kayak dosen ya. Iya, kayak dosen. Nah saya mau bilang gini, kan sering kali gini, apakah itu politisi, apakah, saya tadi lagi menggunakan contoh Anda. Kenapa Marcel sangat sukses sekarang ternyata hidupnya? Karena pesan-pesan dia sampai ke publik. Ketika dia melucu, orang ketawa. Relate. Orang paham apa yang dia maksud. Dan jangan pikir bahwa Marcel itu tiba pada memilih joke tertentu untuk ditampilkan. Itu melalui sebuah proses yang kebetulan. Iya. Anda pasti mikirin. Pasti pikirin. Dari begitu banyak pilihan yang ada, Anda pilih yang ini. Iya. Betul kan? Betul, Bang. Nah, itu adalah untuk bisa mengambil keputusan-keputusan semacam itu diperlukan keahlian, kecakapan. Oke. Kebetulan Marcel barangkali belajar by doing, learning by doing kata orang. Dia tidak pernah sekolah tinggi, ya. Dia hanya lulus SMK, tapi kemudian hidup dia mengajarkan tentang bagaimana membuat joke yang lucu. Iya. Bagaimana menyampaikan joke yang lucu itu dengan benar. Iya. Bagaimana memperoleh keuntungan dari menyampaikan joke yang lucu itu. Itu semua ada ilmunya. Ya, ada orang-orang yang belajar secara natural, secara dari pengalaman hidupnya, tapi ada juga orang-orang yang belajarnya itu dari sekolah, dia belajar bagaimana membuat naskah, bagaimana dia memilih kata-kata, bagaimana dia bisa membuat materi konten yang sukses. Karena itu belajar komunikasi dalam pandangan saya menjadi penting. Makanya sekarang itu komunikasi, misalnya saya di UI dulu ya. Oke. Ketika saya sebelum mundur dari UI, itu adalah salah satu jurusan yang paling tinggi peminatnya di UI. Di UI? Di UI-nya. Ya. Wow. Di UI-nya itu salah satu yang paling tinggi. Orang yang kepengen masuk komunikasi. Maksudnya jumlah orang yang lulus SMA kepengen masuk di komunikasi di UI itu paling tinggi dibandingkan jurusan-jurusan lainnya. Karena lebih mudah masuknya atau bagaimana, Bang? Berat. Justru sangat berat masuknya. Untuk bisa lolos masuk ke komunikasi UI. Tapi di luar UI pun orang ada begitu banyak kepengen sekolah komunikasi kan. Iya. Coba aja jalan-jalan. Di UPH misalnya ada begitu banyak orang yang kuliah komunikasi. Dan komunikasi itu kan bukan cuma soal ngelucu ya. Iya. Bahkan barangkali nggak ada mata kuliah tentang teknik-teknik melucu itu nggak ada. Iya. Ya, itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari keseluruhan pelajarannya. Di situ tapi belajar misalnya kayak teman-teman yang belajar kamera di sini, kan dia belajar. Ya, orang-orang yang menjadi produser di sini, dia juga belajar. Saya ulang ya, kadang-kadang belajarnya langsung dari kehidupan, kadang-kadang juga belajar dari kampus. Nah, yang belajar dari kampus itu ada belajar menjadi presenter, belajar menjadi kameramen, belajar menjadi analis komunikasi, belajar menjadi programmer, bla bla bla. Karena itu pilihannya ada begitu banyak ya untuk. Jadi kalau kamu kuliah komunikasi itu kamu bisa jadi macam-macam. Ya, bisa termasuk menjadi komedian gitu ya. Oke. Menjadi aktor dan seterusnya. Nah, karena itulah begitu banyak orang kepengen kuliah di komunikasi. Karena ini dunia komunikasi. Iya, betul. Era di mana pesan tuh menjadi sangat penting. Apalagi dengan era digital yang lebih cepat. Apalagi era digital. Saya ulang, tapi itu bisa banyak orang yang menjadi selebritis YouTube gitu atau selebritis TikTok itu belajar sendiri, nemu sendiri caranya. Betul. Yang adalah oke-oke aja, tapi jangan salah, ilmunya juga dipelajari. Berarti kalau boleh tahu Bang ya, berarti semua yang ada di UPH Pasca itu semua Abang pelajari sampai current isunya juga Abang pelajari secara komunikasi gitu. Nah, gini, kalau di Pasca di UPH ini lebih ke teori. Oh, teorinya. Bukan how to-nya. Oke. Yang tadi saya bicarakan tentang bagaimana menulis naskah, bagaimana mengambil gambar secara baik gitu ya. Membedah komunikasi? Iya. Ada juga? Ada. Pernah nggak Bang ada tesis membedah komunikasi misalkan seorang istri yang lagi marah gitu ya. Tapi dia nggak ngomong ke suaminya tapi bikin status dari quotes-quotes TikTok Bang. Ada ya? Apa? Ada pernah lagi nggak? Ada orang sedang seperti itu ya? Iya, ada. Itu dia bukan cuma istri saya tapi istri yang lain. Saya bingung ini Bang, makanya saya pengen bedah sekarang sama Abang nih Bang. Saya minta tolong. Itu bagaimana Bang? Kita membedah itu. Iya, nanti. Karena quotes-quotes TikTok yang ada di status-status istri saya. Ya katanya yang lihat cuma saya. Ternyata. Dan itu dialami oleh teman-teman saya. Semuanya. Istri lu begini gak? Iya lagi gitu.
Itu Enggak, ini fenomena. itu mungkin itu fenomena bang. Enggak buat saya itu menarik ya. Iya, ini menarik bang. Karena istri saya kan nggak begitu. Nggak begitu? Abang nggak ngeliat kali? Nggak. Di hide nggak? Nggak, istri saya tuh nggak main medsos. Oh nggak main medsos. Dia kalau marah langsung bilang. Oh langsung ngomong. Tapi Ade pakai quotes Armando. TikTok gitu. Langsung ngomongnya gimana? Nggak langsung. Kamu kenapa begini? Oh. Kamu ngomong ngapain kamu kemarin bikin acara sama Marcel? Nggak top banget itu, misalnya gitu. Iya. Oh, ya. Nah iya. Itu langsung ke saya juga ya. Tapi kalau fenomena sekarang lu ngalamin gak sih gitu? Dia kan cewek-cewek kan begitu kan? Enggak gimana, cewek-cewek sekarang tuh Iya gimana? bang, jadi dia untuk mengungkapkan rasa. Enggak, saya mau ngomong buat penonton, saya nggak tahu cewek-cewek sekarang karena saya udah nggak berhubungan sama cewek-cewek. Iya, maksudnya istri-istri sekarang lah gitu. Saya berhubungan enggak. Ini Iya. tesisnya dari saya aja lah Iya, gitu. Dan teman-teman saya yang kebanyakan gitu. Mungkin teman-teman merasakan juga gitu. Iya. Bagaimana? Si istri-istri Iya, itu. jadi quotes-quotes TikTok ya kan? Misalnya apa sih quotes? Misalkan apa ya, kayak misalkan suami yang terbaik adalah suami yang mengerti semua-muanya gitu. Iya. Terus Ya kan? Dimunculkan. Karena menurut saya bang, laki-laki itu memang tempatnya salah bang. Kayak contohnya gini bang, mama saya dulu nih, bapak saya nggak ada duit, ya kan? Tapi waktu banyak, salah. Saya waktu nggak ada, duit ada, salah bang. Jadi kita benernya gimana gitu? Enggak, Kan- kenapa kamu jadi salah? Duitnya banyak. Iya, tapi kan harus ada yang dikorbankan. Waktu nggak ada gitu kan, nggak sebanyak yang lain. Iya. gitu. Kehabisan waktu. Bahkan menurut saya Adam dan Hawa tetap yang salah Adam bang. Karena Adam nggak ada waktu untuk ngobrol sama Hawa. Makanya Hawa ngobrol sama ular. Makanya dia makan buah kuldi. Udah gitu Adamnya marah. Iya, Adamnya marah terus Hawa lebih marah. Kamu sih gak ada waktu sama aku. Makanya aku ngobrol sama ular. Nah itu, Iya. menurut abang komunikasi yang seperti itu bagaimana bang? Fenomena seorang wanita yang mengungkapkan isi hatinya dengan quotes-quotes TikTok di status WhatsApp dan juga Instagram. Bagaimana bang? Menurut abang? Pertama, saya juga nggak ngalamin sih ya. Tapi saya membayangkan itu pasti desperate banget si istri itu. Iya, kasihan istri saya memang. Dia pengen ngomong sama suaminya, ya. Tapi suaminya nggak pernah punya waktu buat dia. Iya. Iya kan? Makanya dia munculin di medsosnya. Betul. Itu kan sedih banget nasibnya. Bener bang. Kamu tuh harus sangat peduli sama istri semacam itu. Akhirnya bang, saya pulang kerja bang. Kita bedah seluruh quotes itu bang. Jadi pulang nih, Pulang, malam nih. saya baca dulu, ini baru. Kamu maksudnya apa? Enggak. Oh, Jadi, gitu. jadi aku melakukan apa yang ada di quotes itu. Oh iya. Misalkan kalau istri lagi ngepunggungin, tegurlah duluan gitu. Iya. Jadi saya tidak perlu membahasnya, tapi saya langsung melakukannya. Menegurnya. Iya, oh berarti dia udah baca status gua gitu. jadi buat suami-suami semangat. Jadi itu ngalamin juga. Tapi kan Tenang dia aja, lu gak sendiri. cerita kamu tuh kan cerita kamu menunjukkan bahwa dia itu men-share cerita itu di medsos kan? Iya. Bukan cuma ngirim WA ke kamu kan? Enggak ngirim. Nggak ngirim kan? Jadi dia bikin status yang bisa dilihat saya doang Iya, gitu. iya. Oh, kenapa dia nggak bikin status yang bisa ditonton banyak orang ya? Jangan bang, Kenapa? nanti kebuka semuanya. Jangan, ntar naik Lambe Tura kan puyeng. Karena udah pernah saya sekali. Naik Lambe Tura. Cuman sekali. Cuma sekali, gara-gara invite kolaborator dihapus semua. Jadi itu bang fenomena Yang komunikasi invite- sekarang. Yang siapa yang menghilangkan? Iya, lagi berantem gitu. Kalau abang kan langsung ngomong bang. Kalau istri saya sekarang tuh isi Gen Z sekarang bang. Iya. Seperti itu. Ketika lagi marah, invite kolaborator dihapus. Atau mungkin dia unfollow. Jadi Suaminya. Oke. Akhirnya naik Lambe Tura. Tapi udah gak usah dibahas tentang saya. Saya agak sedih kalau bahas begitu. Tapi ini pasti dialami semuanya. Tapi ketika itu terjadi, kamu ngomong sama istri kamu? Saya ngomong. Ya jangan gitu dong, gitu kan? Iya, enggak, saya bilang ya saya minta maaf. Oh. Apalagi bang, yang kita lakukan kalau tidak maaf. Iya, kan. Nah sebagai Berarti kan udah dihilangin. sudah, akhirnya saya udah lagi baik-baik aja sih bang sekarang. Love you sayangku. Itu yang kemarin-kemarin. Iya. Tapi dengan fenomena ini, bagaimana pandangan abang? Nanti Apa aku rasa dia bikin lagi nih status abis ini? tentang ini. Kan dia nonton dong ini. Terus dia komentar. Kalau komentar jangan jauh-jauh amat lah. Iya. Atau enggak lah, jangan langsung di medsos lah gitu. Jangan ngadu-ngadu sama dosen. Enggak, iya.
Iya juga sih. Harusnya ngadunya mau on klinik ya. Iyalah. Kan akan dijawab tuh. Iya udah. Kalau gue kan Tapi kan kita pengen tahu Bang, maksudnya ada nggak di UPH Pasca tuh membahas tesis dengan fenomena ini gitu? Enggak, saya akan menyarankan ini sama mahasiswa saya. Iya, Jadi ya. kalau mau cari topik kan mereka semua bikin tesis. Ya. Di semester ketiga tuh dia bikin tesis. Mereka sering kebingungan nyari materi kan. Iya. Nulis apa ya gitu ya. Pakai materi ini aja Bang. Nah, enggak, gue akan bilang hubungi Marcel. Hubungin saya. Dia punya banyak tuh contoh-contoh. Iya dong. Bener Bang. Dia datang nanti kamu jadi pembimbing. Nanti saya obrolin. Ntar Terus saya. dia nanya, "Oh, Mas Marcel nih dulu lulusan mana?" Iya. Terus lu jawab apa? Saya lulusan Priuk. Ilmu hidup, ilmu bumi. Iya, enggak, itu menurut saya walaupun ini kayak lucu-lucuan, topik-topik semacam itu adalah topik yang lazim Oke. di studi, diteliti. Bisa itu Bang ya? Oh iya jelas lah. Kan itu salah satu ininya adalah bagaimana caranya menyampaikan unek-unek tentang kehidupan pribadi melalui medsos. Keren. Itu judul tuh. Keren sih itu. Studi kasus Marcel dan istri. Nah. Nggak usah pakai nama sih ya. Langsung aja. Iya kayak orang dagang borak kan nggak ngasih nama aslinya Bang. Nama saya Mawar gitu kan, dalam kurung nama samaran gitu kan. Oh bisa. itu kalau tesis nggak bisa gitu. Nggak bisa ya Bang ya? Harus jelas siapa yang diteliti. Udah janganlah. saya jadi tesis banget gitu. Nah, tapi selama Abang menjadi dosen Bang, Ya. tesis apa yang membuat Abang menggelitik gitu? Banyak. Apa contohnya Bang? Aku pengen topik yang dibikin orang. topik-topik. Ya misalnya aja bagaimana orang tadi kita kembali ke media sosial kan. Media sosial untuk mengeluarkan protes tentang misalnya nih ya kekerasan agama. Jadi ada nih baru-baru ini bikin studi tentang kamu nulis buat apa? Buat diri sendiri Bang. Kan kita kan nggak selamanya ini Bang. Takutnya lupa. Takutnya lupa. Saya banyak Bang ini kemarin tuh saya bahas banyak banget. Iya, Yovelis Rusia, banyak banget lah. Ini wawancara orang lain itu. Iya, kekerasan agama. Jadi ada orang yang dia bikin studi nih di berbagai medsos itu, atau misalnya contohnya dia melakukan studi terhadap konten-konten YouTube yang menampilkan bagaimana pelarangan gereja gitu loh. Oke. Nah dia bikin tuh studinya bagaimana itu ditampilkan, siapa yang menampilkannya, yang disampaikannya dengan cara seperti apa. Itu salah satu yang menarik buat saya. Keren. Ada banyak lain. Pelarangan gereja gitu-gitu ya? Ya kan gini, kita baru tahu bahwa ada pelarangan gereja dari mana? Selama ini media massa di Indonesia, itu kalau masuk ke topik-topik kayak gitu, biasanya milih nggak usah diberitain lah. Iya. Nanti orang marah, nanti orang protes TV kita. Nah sekarang itu bisa disampaikan melalui TikTok, bisa disampaikan melalui Instagram, melalui YouTube. Ini terjadi sekarang ini. Dan itu adalah sesuatu yang dulu nggak pernah kebayang tuh Marcel waktu saya dulu masih mahasiswa ya, masih zaman-zaman tahun 90-an. Kalau ada sesuatu yang kita pikir misalnya nggak beres gitu ya, taruhlah penutupan gereja. Itu tabu berarti Bang dulu ya? Tabu karena takut. Tapi sekarang banyak peminatnya nih kalau kita bahas yang kayak gini-gini ya. Siapanya? Di mana? Di medsosnya? Di medsosnya. Oh iya, menimbulkan respons kan? Iya. Nah si orang ini yang si peneliti ini bikin studi tentang bagaimana misalnya pelarangan gereja di mana gitu ya. Itu ditampilkan di medsos dan bagaimana orang bereaksi, memberikan tanggapan dan macam-macam. Keren. Iya, makanya studi kalau saya jadi pembimbing saya selalu menyarankan gini. Kan bikin tesis tuh nggak sembarang orang bikin ya, dapat kesempatan. Nggak setiap orang dapat kesempatan, apalagi bikin disertasi. Kalau kamu punya Bang, disertasi apa Bang? Yang doktor. Oke. Jadi kan kalau S1 tuh skripsi di ujungnya. Kalau di master tuh tesis. Namanya ya. Kalau di doktor itu disertasi. Sebenarnya kata disertasi di KBBI ya Bang? Maksudnya apa tuh? Disertasi itu? Tulisannya disertasi aja emang. Ya kayak kemarin kan ya, dan disertasi itu jauh lebih serius daripada tesis ya. Tesis kan master. Mungkin dibutuhkan bertahun-tahun untuk bisa bikin disertasi. Makanya kemarin ketika Bahlil, tahu kan? Kenal dong Bahlil? Kenal saya. Ya kan? Pernah ketemu gitu? Pernah ketemu. Bahlil kan lulus jadi doktor di UI. Di UI. Iya.
dia menyelesaikannya dalam waktu 4 semester kurang dari 4 semester. Makanya itu diramein kemarin itu. Kayak ya nggak mungkin lah, lo kan menteri, lo kan politisi Golkar. Iya. Kenapa lo jadi gitu mukanya? Nggak apa-apa bang. Gak apa-apa ya? Terusin aja. Ini adalah cara komunikasi saya ketika mendengar ini. Nggak, ini kan dari saya nih, bukannya dari kamu kan? Iya. Ya, Abang terus- memang sering dan suka banget main-main pinggir jurang gini gitu. Nggak takut digebukin lagi bang. Wah, enggak lah. Enggak lah ya. Gue kalau mau digebukin, gue bilang, saya teman Marcel loh. Berhenti. Oh, Marcel, assalamualaikum. Makin ditambahin nanti bang. Jangan. Jangan. Nah berarti itu mohon maaf bang, nggak make sense berarti. Enggak, orang tuh bilang, saya sendiri akan mengatakan, kayaknya sih enggak, agak aneh nih bisa selesai dalam waktu secepat itu dengan disertasi yang katanya sangat bagus. Sangat bagus. Kan tentang hilirisasi nikel something. Ya mungkin Pak Bahlil ini punya tim yang ngerjainnya buat disertasinya kali ya. Tapi kalau sampai 4 semester selesai sih rada-rada aneh. Kalau Bang Ade sendiri disertasi abang berapa lama abang? Saya Heeh. mungkin sekitar 3 tahun. 3 tahun. Disertasinya ya, kuliahnya 2 tahunan. Jadi waktu itu saya selesai kuliah disertasi itu masuknya tahun 99, lulusnya tahun 2006. Jadi 7 tahun. Nah Pak Bahlil nih 2 tahun. Bukannya saya ngiri, Iya. kok bisa sih Pak Bahlil 2 Iya, tahun. iya. Gak apa-apa, bisa aja. Cuman kenapa orang rame kemarin adalah karena masa sih bisa bikin disertasi seperti itu? Dan kabarnya sama punya orang ya bang ya? Apanya? Kabar ada di Twitter ya, di Twitter, rumah di Twitter. Ntar lu cari artikel brother. Entar gua salah ya kan, lu cari ntar. Iya ada isu begitu. Ada isu begitu. Bukan dari saya Pak Bahlil. Kok isinya sama sih? Iya Gitu. katanya. Itu boleh nggak sih bang sebenarnya kayak gitu? Namanya kalau jiplak, ya kalau jiplak, saya nggak bilang Pak Bahlil jiplak ya. ATM itu termasuk jiplak nggak? Amati tiru modifikasi gitu, termasuk jiplak nggak? Tergantung. Maksud saya gini, kalau misalnya ada disertasi, ada penelitian lain orang lain yang bagus, terus materinya ada yang kayaknya cocok nih sama disertasi gue gitu, Iya. diambil tapi nggak jiplak, nggak Dimodif. Dengan point of view dia. dengan point of view dia Iya. dalam pandangan saya bla 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 gitu kan. Nah itu sih biasa-biasa aja. Nah kalau diramein itu biasanya karena kalimatnya bahkan persis sama. Nah itu yang jadi masalah. Itu. Tapi saya cuman bilang bahwa kenapa waktu itu disertasinya Pak Bahlil jadi rame ya karena itu. Karena itu. Gitu loh. Fenomena itu ya. Fenomena itu. Enggak saya mengatakan ini harus dicatat ya. Saya nggak bilang jangan sampai besok ada judulnya Ade Armando tuduh. Enggak ada. Ya, enggak Paling kita potongan TikTok aja bang. Di status WhatsApp istri saya. bagian dari omelan dia Iya, tadi. bagian omelan itu. Bang kira-kira ini saya udah banyak kata-kata nih sih. Ketika abang tesis untuk mendapatkan master, anjay. Tesis ini apa bang yang abang bahas? Tesis ya, master. Kalau master tuh saya kan kuliah master saya tuh di Amerika itu bukan tentang komunikasi. Iya, Amerika bahasa Inggris saya Di ngomongnya. Amerika bang? Nulisnya bahasa Inggris. Di Times Square New York? Iya ya, bukan. Anjay. Enggak. Di mana bang? Times Square New York nggak ada kuliahnya. Oke, Itu kuliah. tempat belanja-belanja. Oh iya, tapi ada muka saya di sana. Ada ya? Saya pernah di sana. Apa sebagai apa? Sebagai brand ambassador skincare, MS Glow for Men. Serius? Beneran, muka saya ada di sana. Wow, selamat ya. Sama almarhum Babe Cabita. Muka-muka begini. Iya kan? Itu dahsyat loh itu. Itu pas waktu orang bule ngeliat, wih Bruno Mars gendutan nih. Kok udah berubah? Iya. Kok namanya bukan Bruno ya? Jadi kayak apa sih? Itu lagi viral juga tuh bang, gara-gara Ian Kasela nyanyi apa sih itu. Ini fenomena juga nih bang, dari apate jadi apa sih ya. Oh, Apate. Heeh. Saya taunya yang Apate. Iya. Oh sama Bruno Mars diganti di apa Enggak sih? sama Bang Ian. Bang Ian Kasela. Dimodif sama dia. Gitu. Apa sih? Bagus. Enggak tahu. Oke. Nah, berarti abang di Amerika kuliah? Kuliah di Amerika. Di mana bang? Kolombo? Kok Kolombo sih? Apa sih? Kolombo kan Kolombia ya? kali. Kolombia. Itu kejauhan, terlalu tinggi buat saya. Oh ya. Saya kuliahnya di Florida State University. Tapi dibiayaini oleh kalian, rakyat. Iya bang. Iya. Kan itu duitnya dari World Bank. Jadi uang pinjaman. World Bank. Bank Dunia. Bank Dunia. Ya,
si Bank Dunia ini kan duitnya dari kita. Jadi saya tuh dibiayain oleh rakyat Indonesia. Keren. Makanya saya merasa sih saya tuh berutang budi sama. Bayangin ya, saya SD-nya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, masuk UI, UI nih sekolah negeri juga, dapat beasiswa juga di UI, terus dapat beasiswa ke Amerika dibiayai World Bank, dibiayai oleh rakyat. S3-nya masuk UI dapat, nah kalau di UI yang S3 itu dibantunya oleh beasiswa Jepang. Jadi saya berutang budi banget Sel sama orang-orang Indonesia, sama rakyat Indonesia, sama kamu. Sama teman-teman semua nih. Iya, kita kan, iya benar kita beli McD dapat pajak, brother, ya kan? Pajak buat Bang Ade. Tapi yang saya respect Bang Ade mau balik ke Indonesia lagi loh. Ya kan biasanya lah. kan kalau udah di sana kan nyaman gitu kan Bang. Makasih loh Bang udah mau kembali ya, lagi. saya kalau karena kamu nanya itu, saya bahkan pernah ditawari untuk dapat green card di Amerika. Itu bisa jadi warga negara berarti di sana. Iya. Ditawarin di sana Bang. Iya. Penawaran apa? Abang kerja apa di sana? Nggak ada. Jadi kan penawaran bukan kerja, tapi Anda berhak untuk bekerja di Amerika dan memperoleh green card. Green card tuh sebagai, saya lupa apakah menjadi warga negara atau kerja di Amerika. Nanti beberapa tahun, 5 tahun kalau nggak salah ya. Setelah 5 tahun green card baru bisa dapat mungkin warga ya. negaraan, citizen kamu sana. lebih paham ya? Enggak, tahu aja. Nah, tapi ketika itu ya ngapain juga kita harus sekolah. Kita sekolahnya udah di Indonesia nih. Udah dapat segala macamnya dari Indonesia. Ya. Terus nggak balik lagi. Terus nggak balik lagi. Itu kan kelewatan dalam pandangan saya. Tapi alasannya kenapa abang balik lagi? Iya, untuk Indonesia. Padahal abang tahu banyak yang tidak mohon maaf katanya maksudnya tidak diperhatikan lah gitu. Ya justru kita harus menjadi orang yang membuat apa yang tidak diperhatikan tadi menjadi diperhatikan. Ini. Enggak, maksud saya gini. Kan kita juga lihat tuh misalnya sekarang ada yang jadi wakil menteri yang dari sekolah Tiongkok. Iya. Apa tuh? Tahu enggak? Shinzui, apa namanya? Iya, Shinzui pas sabun ya. Apa namanya? Universitas apa itu? Ada universitas ya. Wajar penontonnya ini cuma lulusan SMK. Iya, saya Oxford University. Apa gitulah pokoknya. Gitu ya. Yang ketawa-ketawa media gitu kan, Bang. Itu kan dia di sana udah sangat mapan hidupnya. Tapi dia mau balik lagi ke Indonesia. Dia balik ke Indonesia dan dia memang pikiran-pikirannya kerasa tuh. Dia akan membangun Indonesia dengan baik. Ya kita harapkan begitu ya. Iya. Nah, saya sih yakin ada banyak orang kayak gitu, Marcel. Dan saya pikir Anda pun bisa menjadi begitu. Amin, amin, amin. Tapi Bang, ini kita balik lagi Bang. Saya senang banget dengan quotes Abang tadi. Apa yang tidak diperhatikan akhirnya bisa Harus diperhatikan. Lalu apa yang Abang sudah lakukan gitu Bang? Sampai akhirnya bisa menjadi diperhatikan. Yang jadi nggak enak sih ngomongnya. Nggak apa-apa Bang. Ya. Kalau nggak enak mah kita matiin aja kameranya. Maaf ini kita ngobrol dulu ya. Iya, tutup dulu sebentar. Nggak apa-apa, minum aja dulu Bang. Iya. Air authority. Iya. Iya kan? Gila nih kopinya enak banget. Emang kopi itu? Kok dia kopi gue air putih ya? Air putih Bang. Air putih ya? Iya, komunikasi Abang bagus banget tadi. Ya kan kita belajar. Iya. Ya salah satunya menurut saya antara lain adalah yang tadi tentang saya dari dulu sangat care sama hak-hak kaum minoritas gitu. Misalnya saja kayak tadi gereja. Iya. Buat saya it doesn't make sense. Kenapa orang nggak boleh punya gereja? Iya. Sama sekali nggak masuk di akal tuh. Kenapa saya orang Islam, saya nggak mau di samping saya ada gereja dibangun. Apa alasannya? Nggak ada. Atau misalnya salah satu yang saya rasa cukup berhasil tuh adalah kampanye saya untuk bilang sama orang-orang Islam, jangan percaya bahwa ada larangan mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Wes, Pernah ngerasain kan? Pernah ini Pak. Kan dibilang jangan ngasih selamat itu orang Islam, orang Kristen kafir, ya jangan. Itu saya lawan setiap tahun waktu itu. Setiap ini kayak gini nih menjelang Natal, saya akan bilang bahwa tidak pernah ada larangan cari di kalau kami kan Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran itu kitab sucinya, hadis itu adalah ucapan-ucapan Nabi. Periksa semua ayat di Al-Quran. Periksa semua hadis yang pernah diucapkan Nabi Muhammad. Nggak pernah ada satu kali pun Nabi ngomong, Tuhan ngomong, jangan ucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Yang ada justru anjuran untuk bersikap baik terhadap orang Kristen.
saling membantu, menghormati dan seterusnya. Dan berbagai agama lah ya. Iya nggak. Tapi Itu kebetulan kan gini. menghormati, lebih ke menghormati kali bang ya. Menghormati, membantu. Iya. Tapi kan gini, dalam Al-Quran tuh memang yang sering disebut tuh Yahudi dan Nasrani. Karena di Arab waktu itu yang ada tuh nggak ada tuh Buddha, nggak ada tuh Hindu, jadi nggak pernah disebut. Yang disebutnya adalah Kristen dan Nasrani dan mungkin agama-agama lain di situ. Ya, nah saya itu terus mengupayakan itu, menyampaikan kepada publik bahwa nggak ada tuh ngomong sama government, ngomong sama ya berbagai pihak lah. Ya, sehingga saya merasa bukan karena saya pribadi tentu saja, tapi karena banyak orang akhirnya bersuara. Sekarang kayaknya sih udah kembali nih semangat mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-Muslim, kepada Kristen. Ya kan? Bahkan kemarin aku pernah lihat di Google kalau nggak salah ada Kristen Muhammadiyah ya. Nah iya. Iya kan? Ya Muhammadiyah Kristen atau Kristen Muhammadiyah. Iya kalau nggak salah ya, coba dicek dari Google, iya kan? Muhammadiyah itu adalah sebuah contoh organisasi yang sebetulnya sangat pluralis. Iya. Dia berkembang di berbagai wilayah yang bukan dimayoritasi oleh orang-orang Islam. Ya misalnya kayak Indonesia Timur, ya dia bikin rumah sakit di sana, dia bikin sekolah, dia bikin universitas di sana, sehingga ada orang-orang Kristen yang lulusan dari Universitas Muhammadiyah, ya. Itu yang disebut sebagai Kristen Muhammadiyah. Iya. Jadi persaudaraan kita nih kayak kita nih. Betul. Anda kan Kristen, saya Muslim. Betul. Apa ada masalah di antara kita? Kan nggak ada. Nggak ada. Soal agama ini ya. Betul. Mungkin masalah kamu dengan saya lain, soal lain. Ya. Iya. Tapi kalau soal agama kan nggak ada. Iya benar. Nah ini yang dulu tuh diajarkan oleh kelompok pemuka-pemuka agama agar jangan ucapkan selamat Natal, jangan biarkan berdiri gereja, jangan biarkan tempat-tempat peribadahan orang-orang Kristen. Itu salah satu yang saya perjuangkan sebenarnya kata perjuangkan mungkin berlebihan. Tapi saya sampaikan kepada upayakan mungkin. Saya upayakan ya. Dan saya bukan pejabat kan, jadi bukan saya juga yang akhirnya menentukan. Tapi kayaknya semangat-semangat kayak gitu, suara-suara kayak gitu terus menyebar. Dan mudah-mudahan semakin banyak orang Islam sekarang yang percaya bahwa Kristen itu saudara kita. Dan hidup berdampingan lebih nikmat lah ya bang ya. Nikmat. Dan lihat aja kayak tim sepak bola kita sekarang kan. Coba kalau anti Kristen nggak ada tuh pemain-pemain naturalisasi itu. Iya. Ya kan? Bahkan yang paling viral adalah ketika timnas kita melakukan doa 6 agama waktu dia selebrasi. Iya. Kalau nggak salah 6 apa 5 gitu. Ya doanya doa pengucapan ini. Jadi ketika dia selebrasi ada yang Hindu, ada yang Hindu. Ya, betul. Itu kan kalau kita masih syahdu itu bang. Betul. Kalau kita masih bermusuhan, nggak akan ada itu semua. Saya harus selalu mengingatkan yang menjadi juara-juara bulu tangkis Indonesia dari dulu tuh, yang membawa keharuman nama Indonesia di Olimpiade, di kejuaraan dunia adalah orang-orang Tionghoa, Kristen di masa itu. Iya. Ya mungkin juga Buddha dan saya nggak tahu. Jadi bagaimana mungkin kita tidak menganggap Marcel sebagai saudara saya? Iya. We are brothers, man. Betul. Ya. Gitu. Nah itu adalah bagian dari upaya untuk saya pulang dan salah satu yang menjadi bukan obsesi saya lah ya, menjadikan Indonesia kembali menjadi sebuah negara yang satu, yang tidak lagi memandang orang lain dari latar belakang agama lu apa atau suku lu apa, iya, atau sekolah lu di mana dan seterusnya. Ini keren. Ini beneran lo yang ngomong. Ini beneran keren bang, ini keren. Karena ini kalau misalkan kita balik lagi ke UMKM bang, kalau kita hidup berdampingan, misalkan nggak mungkin tukang gorengan, Kristen jangan beli pisang gua lu gitu, nggak mungkin. Betul. Mungkin. Betul. Itu kayak kemarin saya kritik misalnya ada orang-orang, saya orang Minang nih misalnya ya, tapi ada orang-orang Minang yang menurut saya sedemikian sempit berpikirnya sehingga melarang ada rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang Padang. Orang Padang. Yang dagang orang Jawa. Iya. WTF kan? Betul itu. Waterpark maksudnya kan? Iya. Nggak enak kan? Iya. WTF. Iya. With the fest maksudnya kan? Iya. With the fest teman-teman. Nggak mungkin Bang Ade akan ke sana. Ini dosen. Ya kan harus jadi digugu dan diguru kan? Iya. Digugu dan ditiru gitu, maksudnya ya. Dan itu maksud saya, ayo lalu masih juga ya menganggap bahwa ini makanan Padang, jadi harus orang Padang. Iya. Come on. Makanan Cina emang harus orang Cina. Benar.
pizza itu emang harus orang Itali. Iya. Kayak gitu loh. Benar-benar. Nah itu kita harus bangun nih Sel. Benar. Semangat kita tuh satu saudara ya. Iya. Lu mau orang Manado kayak lu mau orang Amban, lu orang Sunda, mau orang Pontianak. Bineka Tunggal Ika. Ada komunikasi di sana bang. Benar. Kalau komunikasi nggak baik ya kan, nggak mungkin teman saya si Asep bisa bikin puyung hai bang. Ya kan? Kalau komunikasi ke cici-cicinya nggak baik, ya kan? Ini semua tentang komunikasi brother. Iya kan? Nggak mungkin kalau dia, Ci, mohon maaf Ci, saya boleh nggak buka di tempat lain Ci? Iya boleh. Kalau dia tinggal buka kan? Buka aja. Akhirnya blacklist. Harus ada komunikasi di sana. Betul. Iya benar bang. Betul. Dan saya respect sebenarnya sama orang Jawa bang. Kenapa? Orang Jawa tuh bisa hidup di mana-mana bang. Iya. Abang tahu nggak di Thailand itu ada 400 kartu atau 300 kartu keluarga yang tinggal di Thailand. Orang apa? Orang Jawa? Orang Jawa. Jadi Thailand itu sebenarnya tidak boleh orang yang selain orang Thailand membangun tanah ataupun rumah di atas tanah Thailand. Tapi orang Jawa ini bang, dia nelayan ada 3 orang. Dia berangkat ke Thailand gitu kan nyari ikan, akhirnya nyaman di sana. Dia nggak bikin di tanah Thailand bang, tapi di laut Thailand. Ini beneran bang. Di laut? Di laut. Dan sekarang ada 300 kakak orang Jawa di sana. Kok di dia laut? bisa iya di atas laut kayak jadi dia bikin rumah di atas laut gitu. Bukan laut sih maksudnya. Iya. Di atas air. Ngerti. Di atas air, di atas air kayak. Iya itu semua orang Jawa. Orang Jawa di sana. Wow. Dan dia sekarang bahasanya ada yang bahasa Jawa, ada bahasa Thailand. Oke. Respect bang. Respect. Nggak boleh bikin di tanah Thailand, dibikin di atas air. Respect saya bang. Ya makanya kalau itu aja terjadi ya kayak kita punya contoh-contoh tadi yang naturalisasi ini udah jangan debat-debat dia itu orang Indonesia. Bener. Dan dia milih menjadi warga negara Indonesia. Dia ninggalin warga negara aslinya loh. Betul. Dia tadinya orang Belanda dengan segala macam, nggak tahu ada benefit apa diperoleh di Belanda, nggak dia tinggalin. Gue menjadi orang Indonesia. Ketika ada lagu Indonesia Raya, dia nyanyi Indonesia Raya. Apalagi waktu Tanah Airku kan. Lagu Tanah Airku. Gimana lu nggak terharu ngeliat orang-orang itu? Bener. Dan sekarang ada aja yang ngeyel, ini naturalisasi, segala macam. WTF kan? Iya, with the face. Jadi kayak menurut saya benar-benar mother father bang menurut saya. Yang kayak begitu-begitu. Itu abang tahu kan arahnya kemana. Jadi hal kayak gini sebenarnya komunikasi memang sangat penting ya bang dalam hidup. Betul. Dari yang paling bawah dari UMKM sampai komunikasi ke agama. Betul. Dan saya yakin sebetulnya di kalangan bawah itu UMKM kayak gitu, ini nggak pernah jadi masalah. Misalnya beda agama, beda gitu, sebetulnya mereka happy. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana caranya dia mengkomunikasikan apa yang dia jual sih sebenarnya bang. Saya tertarik ini sih bang. Abang ada nggak sih pengen bikin kayak gitu bang? Maksudnya ngumpulin UMKM bagaimana caranya dia? Nggak punya kemampuan. Kenapa? Nggak, saya nggak ngerti. Kalau saya diajak oleh siapa, misalnya Anda nih bikin ya gerakan untuk mengkoordinasi UMKM, terus Anda bilang Bang Ade bisa bantuin kan nih untuk bikin apa medsosnya, dengan senang hati tanpa dibayar saya pun mau gitu kan. Cuman kalau saya harus mengorganisir sendiri nggak punya kemampuan. Kalau pertanyaannya berarti abang masuknya di mana bang? Di jalur yang mana? Secara komunikasi. Kalau tadi kan UMKM kan tidak ada kemampuan di sana gitu. Nggak, saya nggak punya kemampuannya mengorganisir UMKM. Oh, tapi kalau saya diminta untuk membantu, tolong dong bikinin atau rancangin strategi komunikasi melalui medsos gitu ya. Iya. Atau bikinin contoh-contohnya, dengan senang hati saya lakukan. Keren. Bagus ini bang. Beneran ada. Bisa nih bang. Kita kalau Pak Bambang Pacul kan sama Bang Ari kan bikin Korea Selekao ya kan. Kalau kita komunikasi miskin KKM bang. Gimana bang menurut abang? Enggak. Jangan pakai miskin dong. Oh iya jangan ya, itu ciong ya namanya. Ini bukan orang miskin ini. Apa ya? Orang-orang itu kalau kesuksesan yang tertunda tadi gue setuju tuh. Ini orang-orang yang sekarang bergerak di bawah tuh UMKM. Itu jangan pernah dianggap sebagai orang-orang miskin. They fight for their life. Untuk keluar dari kemiskinan. Iya, dia fight. Dan kita kurang memberi support buat mereka. Dan negara ini harus terus membangun
Ya Pak Jokowi itu kasih contoh-contoh yang bagus kan, tapi harus dilanjutin sama Pak Prabowo nih. Oke, benar tuh, benar. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang kamu kan udah menjadi orang mampu nih. Kalau kamu bisa bantu ya kamu juga bantu dong. Bagaimana kita bikin UMKM, Bang? Usaha meningkatkan komunikasi mereka. Anjay. Boleh. Bagaimana, Bang? Siap. Yuk. Iya kan? Iya. UMKM, usaha meningkatkan komunikasi mereka. Tapi saya nggak terlalu yakin ya kayak bercanda-bercanda sih. Semua hidup dari bercanda, Bang. Ya kan? Saya bisa seperti ini kayak karena bercanda ya kan? Bercanda, betul. Dan memang kita bisa survive dari manapun gitu kan? Iya. Abang bisa survive dengan ilmu abang, saya bisa survive dengan apa yang saya punya. Cuma gini loh Marcel, saya mau bilang nih termasuk kepada penonton. Kalau kita sebenarnya kalangan yang sudah memperoleh hal yang lebih dari yang kita butuhkan. Jadi kita tuh nggak di level pas-pasan lagi nih. Iya. Kita udah di level ya sejahtera lah. Ya kita harus bantu yang di bawah ya. Iya. Gitu loh maksud saya. Benar-benar. Kalau kita mau bantu UMKM, ya penting kita lakukan. Iya. Cuman memang harus ada cukup banyak orang-orang yang mampu ini mengatakan bahwa iya gue mau bantu nih. Yuk kita dukung. Ya udah kita lempar aja berarti. Siapa Penonton. yang mau membantu Betul. UMKM, usaha meningkatkan komunikasi masyarakat. Anjay. Keren banget itu. Kita lempar aja ini. Ya. Ya kan Bang Ade? Nanti kita blend? Apa namanya, Bang? Apa namanya? Kolaborasi. Kolaps ya. Kolaborasi. Ya. Kita kolaborasi agar orang-orang nggak kolaps. Iya. Kita collab agar orang-orang nggak kolaps. Tapi nanti diputus sama istri. Enggak, aman. Istri saya lagi aman-amannya ini. Saya komunikasi udah bagus. Nanti dia bilang, maksud kamu apa ngajak-ngajak UMKM? Enggak ada maksud apa-apa. Ini termasuk tesis saya. Untuk membuat orang-orang menjadi master. Iya. Iya kan, Logikanya kebalik kayaknya. Iya, kebalik ya? Lo kuliah dulu, baru bikin tesis supaya jadi master. Oh iya benar. Nggak bisa langsung gitu Bang ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi disertasi ini berarti memang setelah dari master kan ya? Iya. Tuh, ilmu brother, ilmu bumi ini. Dari kekerasan agama kemana-mana ini obrolan. Tapi tetap ada ilmunya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih untuk kakak Ade Armando. Terima kasih Marcel. Mungkin sukses ya. Iya, kalau ada yang tertarik mungkin ya, UMKM ya. Siap. Usaha meningkatkan komunikasi masyarakat. Keren itu. Iya. Keren. Kayak Korea Selekau. Kita nggak mau kalah sama Bang Ari lah, Bang ya. Jadi, terima kasih Bang, sehat-sehat Bang. Thank you. Mudah-mudahan penonton. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan Abang bisa membuat banyak orang ya menjadi orang yang terbaik dengan ilmu komunikasinya. Amin. Tapi bukan hanya orang-orang yang memiliki uang, tapi orang-orang yang seperti saya. Terima kasih sudah mengajarkan. Nggak, tapi itu penting bahwa negara ini seringkali atau banyak orang di negara ini terlalu hanya ingat pada kalangan yang menengah ke atas. Iya. Jadi kalau kita mau bikin apa tadi gerakan UMKM atau bikin sekolah atau apa, tolong pikirin juga gimana caranya agar yang bisa memperoleh manfaat itu bukan cuma orang-orang yang di apartemen mewah dan segala macam, tapi ya di daerah-daerah misalnya Anda kan dulu dari Tanjung Priok gitu. Iya. Gimana caranya orang-orang Tanjung Priok juga dapat pendidikan yang baik. Betul. Nah itu yang mungkin kita ingatkan terus nih publik. Please gitu ya. Perhatikanlah orang-orang yang kurang mampu. Terbaik. Siap. Please perhatikanlah orang-orang yang kurang mampu. Ade Armando 2024. Terbaik. Terima kasih. Thank you. Kakak Ade, terima kasih. Terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih banyak.